Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh manusia. Allah juga membekali akal kepada manusia agar manusia dapat membedakan antara hal baik dan hal buruk, antara jalan yang lurus dan jalan yang sesat, dan antara perbuatan yang benar dan perbuatan yang salah. Di dalam ajaran Islam terdapat aturan dan pedoman untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Dalam ajaran Islam, setidaknya ada 3 hal yang menjadi sendi utama dalam mendasari seluruh ajaran Islam, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Hal ini berdasarkan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor 9. Dalam hadis tersebut menceritakan Umar dan sahabat yang lain bersama para nabi. Datanglah seorang laki-laki yang pakaiannya sangat putih, rambutnya sangat hitam, la yura alaihi atharus safar. Tidak terlihat padanya bekas perjalanan. Wala ya'rifuhu minna ahad, dan tidak ada satupun sahabat yang mengenalnya. Ketika itu pemuda itu duduk di hadapan Nabi, fa'asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi, wa wada'a kaffayhi ila fakhidayhi, dan meletakkan kedua telapak tangannya di atas paha Nabi. Summa qala, ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kemudian dia bertanya kepada Nabi Muhammad, beritahukan aku tentang Islam. Rasulullah menjawab, Al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa taqumas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma ramadana wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Rasulullah menjawab, Islam adalah hendaknya engkau bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, melaksanakan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan haji ke Baitullah jika mampu. Laki-laki itu menjawab, Shadaqta, engkau benar. Umar dan sahabat yang lain waktu itu fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu. Heran. Dia sendiri yang bertanya dan dia sendiri yang membenarkannya. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi, akhbirni anil iman. Beritahukan aku tentang iman. Rasulullah menjawab, Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa an tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman hendaknya engkau percaya kepada Allah, kepada malaikat Allah, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul Allah, kepada hari akhir, dan takdir baik dan buruk. Shadaqta, engkau benar. Laki-laki itu menjawab. Lalu ia bertanya lagi, akhbirni anil ihsan. Beritahukan aku tentang ihsan. Rasulullah menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarah fa innahu yarak. Ihsan hendaknya engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah, dan jika engkau tidak dapat melihat Allah, sesungguhnya Allah melihatmu. Kemudian laki-laki itu pergi dan sejenak Umar terdiam. Kemudian Rasulullah bertanya kepada Umar, ya Umar, atadri manis sa'il? Wahai Umar, tahukah kamu laki-laki yang bertanya tadi? Umar menjawab, Allah wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Rasulullah menjawab, fa innahu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Sungguhnya ia adalah Jibril, datang kepada kalian mengajarkan agama kalian. Pemirsa yang berbahagia, melalui hadis ini para ulama merumuskan ilmu tersendiri bagi setiap sendi utama dalam Islam, sebagaimana dijelaskan dalam buku Pemikiran Kiai Haji Ahmad Siddiq halaman 1-2, bahwa perhatian terhadap iman memunculkan ilmu tauhid atau ilmu kalam, dan perhatian terhadap Islam memunculkan ilmu fikih, dan perhatian terhadap ihsan memunculkan ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Ketiga-tiganya ini tidak dapat terbagi-bagi dalam prakteknya. Jika kita melihat terdapat sejumlah muslim yang meyakini adanya Allah, malaikat-malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, takdir baik dan takdir buruk,
hari akhir, namun mereka meninggalkan kewajiban syariat, sehingga mereka meninggalkan sholat, tidak berpuasa di bulan Ramadan, tidak menunaikan zakat, dan mereka meninggalkan seluruh kewajiban di dalam syariat. Sejumlah muslim lain melaksanakan ibadah dengan sangat antusias, rajin sholat berjamaah, sering puasa Senin Kamis, namun dalam meyakini Tuhannya, ia masih banyak kerancuan. Seperti ia meyakini bahwa Allah berada di atas arsy, Allah berada di langit, Allah turun dari langit, Allah mempunyai tangan, dan masih banyak kerancuan yang sebenarnya mereka pun menyadarinya. Dan biasanya, orang yang seperti ini seringkali menyalahkan, bahkan mengkafirkan muslim yang lainnya. Sejumlah muslim lain hanya mementingkan aspek akhlak semata. Mereka mencukupkan diri menjadi orang yang baik, pribadi yang baik, tanpa memperdulikan syarat-syarat atau rukun-rukun dalam beribadah, sehingga amal kebaikan mereka, ibadah mereka menjadi sia-sia atau tidak sah. Pemirsa yang berbahagia, hendaknya ketiga macam muslim ini menjadikan pembelajaran bagi kita untuk menjadi muslim yang kafah, menjadi muslim yang utuh. Muslim yang utuh adalah mereka yang berpegang teguh kepada Islam, iman, dan ihsan, yang meyakini Tuhannya tanpa kerancuan, menjalankan kewajiban dengan utuh, serta dengan penuh penghayatan dan memiliki akhlak yang terpuji. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 208, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah, secara menyeluruh, dan janganlah turuti langkah-langkah setan. Sungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Pemirsa yang berbahagia, semoga kita semua dapat menjadi muslim yang utuh, muslim yang kafah, menyeluruh, yang berpegang teguh kepada iman, Islam, dan ihsan. Mungkin sekian penjelasan ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.